Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Terima kasih. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran seni budaya, yakni seni musik untuk pembelajaran kelas 10. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Sehatkah? Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu ya, akan mengabsen apakah ada yang tidak hadir pada pembelajaran seni budaya kali ini. Ayo, kira-kira yang tidak hadir siapa? Chandra hadir, saya absen ya. Ini hadir, Yordanus hadir ya. Oke, hebat. Hadir. Ya, Ibu. Hadir. Iya. Ini yang tidak hadir siapa? Asmawati ya. Ini di jurnal guru ada nama Asmawati ya. Asmawati yang sudah ditulis di jurnal mengajar tadi di jam pertama kedua. Nah, sekarang Ibu masuk di pembelajaran jam ketiga dan keempat ya. Ibu berharap kalian masih tetap semangat, masih punya motivasi untuk belajar mata pelajaran seni budaya. Oke. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini, ya, alangkah baiknya kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas atas nama Didik memimpin doa terlebih dahulu. Biar ilmu yang kita berikan, ilmu yang kita dapat berkah. Ayo, Dik, kita memimpin. Siap, Bu. Silakan. Baiklah, teman-teman. Baiklah teman-teman, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih anak-anak. Nah, pada pertemuan minggu lalu, Ibu telah membahas mengenai fungsi dan cara memainkan alat musik tradisional. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tersebut, tetapi kali ini lebih detail membahas tentang KD 4.1, memainkan alat musik tradisional. Bahasan kita kali ini, atau materi kita, materi pokoknya adalah teknik bermain musik. Ya. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan ini adalah memainkan alat musik. Nah, tujuan pembelajaran yang diharapkan pada KD ini adalah kalian mampu memainkan alat musik tradisional dol daerah Bengkulu dengan menguasai teknik pukulan dasar. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke bagian inti, terlebih dahulu Ibu akan menayangkan video, ada liputan, dan media pembelajaran di mana kalian bisa mempelajari tentang teknik bermain musik. Ayo kita tayangkan. Tidak boleh dibunyikan kalau tidak di bulan tabu. Kebanyakan orang membuat dol untuk dipergunakan sendiri. Kita lihat bahwa regenerasi untuk mencintai budaya ini, budaya musik dol itu sangat besar, tapi tidak memungkinkan tempatnya. Makanya kita buat hanggar untuk anak-anak berkreasi. Dengan liputan yang telah kita tayangkan tadi itu, musik dol memiliki bentuk yang unik secara suara maupun bentuknya. Dol adalah alat musik tradisional asal Bengkulu yang tergolong jenis membranofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran pada selaput tipis berbahan kulit atau plastik. Alat musik ini sekilas terlihat seperti beduk. Jika kita analisis berdasarkan bentuk dol itu sendiri, satu, setengah bulat lonjong dengan hiasan warna-warni, diameter dol
mencapai 70 sampai 125 cm dengan tinggi 80 cm. Alat pukul yang digunakan untuk membunyikan dol terbuat dari kayu yang berukuran panjang 30 cm dan diameter kepala di bagian ujung 5 cm. Yang kedua, lapisan kain menutupi bagian kepala alat pemukul. Ketiga, dibuat dari kayu atau bonggol kelapa yang mempunyai bobot ringan namun sangat kuat. 4. Bonggol kelapa diberi lubangan di bagian atasnya, kemudian ditutup menggunakan kulit kambing atau kulit sapi. Yang kelima, pembuatan dol, alat musik ini membutuhkan waktu kisaran 3 minggu dan tergantung dari ketersediaan bahan atau kayu. Saat kita akan mempelajari dan memainkan alat musik, tentunya kita harus menguasai teknik bermain musik. Teknik bermain musik adalah cara yang dilakukan untuk menghasilkan bunyi yang sesuai dengan warna suara yang terbaik dari kekhasan setiap alat musik tradisional. Pada alat musik membranofon dan idiofon, cara memainkan alat musiknya dengan cara dipukul. Kita bisa mencari wilayah pukulan yang terbaik untuk menghasilkan resonansi yang penuh dari alat musik tradisional yang akan kita mainkan. Di sini akan kita pelajari tentang teknik memainkan alat musik dol. 1. Teknik suena adalah teknik dasar atau pola dasar yang harus ada pada permainan musik dol. Teknik suena ini digunakan saat suasana duka cita, di mana dol dimainkan dengan tempo lambat. Yang kedua, menggunakan pola pukulan teknik tamatam. Dimainkan dalam suasana yang riang gembira dengan tempo cepat dan konstan. Ketiga, menggunakan teknik suari. Dimainkan dalam tempo lambat dengan melakukan pukulan satu demi satu. Biasanya digunakan saat melakukan acara yang mengharuskan berjalan agak jauh. Kita saksikan dan dengarkan bagaimanakah pola-pola dasar pada alat musik dol. Nah, demikian adalah pola dasar pada memainkan alat musik dol. Setelah kita tahu bagaimana cara memainkan teknik-teknik atau pola-pola dasar dalam bermain musik dol, kita harus juga pahami karena pada dasarnya dalam penyajian musik kita harus dapat membawakan karya musik dengan interpretasi yang tepat seperti tahu tentang makna yang disampaikan dan mengetahui interpretasi dari lagu itu tersebut. Nah, demikian tadi anak-anak dari liputan yang Ibu putarkan dan media yang Ibu berikan seperti contoh pukulan dalam permainan dol itu Ibu rekam sendiri biar kalian dapat mempraktekkan, mendemonstrasikan di rumah masing-masing. Karena pembelajaran kita hari ini masih daring dan minggu depan kita akan ketemu di pembelajaran luring tatap muka. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Pada tahapan ini, Ibu atau kalian semua, coba saya ingin bertanya yang tadi memperhatikan tentang materi tersebut. Ya. Sahidi, kira-kira
baik dari cuplikan yang Ibu tayangkan tadi, pernahkah kamu memainkan alat musik tradisional, Saidi? Yang tradisional ya Bu ya? Ya, yang tradisional. Ada Bu, pernah. Ada. Ya, pernah. Apa kira-kira? Itu Bu, gamelan. Gamelan, oke. Gamelan Jawa Timur atau Jawa Tengah, Saidi? Jawa Tengah Bu, Jawa Tengah. Ya. Jadi kalau Saidi memainkan gamelan Jawa Tengah akan berbeda dengan teknik atau pola yang dimainkan pada permainan gamelan Jawa Timur yang lebih dinamis. Nah, sekarang Ria, coba Ria, kira-kira Ria pernah nggak memainkan alat musik tradisional Indonesia selain daerah kamu? Kalau yang dari saya itu tambur, Ibu. Tambur itu mirip sama dol yang Ibu putarkan tadi. Jadi dia besar kulit juga, dipukul juga kayak gitu, Bu. Nama kami tambur. Oke. Tambur ya, sama, Iya. tapi beda bentuk ya. Beda penyebutan. Hebat Ria. Terima kasih Ria Zahidi sudah memiliki pengalaman musikal mempraktekkan sebuah alat musik yang mungkin tidak berasal dari daerah yang kamu tempati. Nah, sekarang kenapa Ibu tayangkan liputan tadi? Chandra, kira-kira kenapa sih, Indra? Kenapa? Kenapa kita harus mengapresiasi musik tradisional dol padahal kita tinggal di daerah Jawa Timur, kita tinggal di Bojonegoro, daerah kota kecil ya, tetapi kita memiliki provinsi yang luas, kita kenal Indonesia bukan hanya Jawa Timur. Kenapa kita harus apresiasi, Chandra? Sebutkan, Chandra. Coba. Baik, Bu. Karena musik tradisional dol itu merupakan warisan seni budaya leluhur yang memiliki nilai tinggi, Bu. Di mana tingginya nilai-nilai yang terkandung di dalam musik selalu dicintai dan dipertahankan serta dilestarikan oleh masyarakat, Bu. Oke, hebat, tepuk tangan buat Chandra. Ya, jadi kita kalian semua ya sebagai generasi penerus bangsa, Ibu meminta kalian tetap mencintai budaya kalian. Ya, jangan sampai budaya kita hilang, kegerus dengan arus perkembangan zaman yang semakin modern. Jadi kita lestarikan, kita apresiasi, kita buat dekat dengan kita sukai musik tradisional dimanapun kita berada. Itu maksud dari liputan itu. Kenapa kita harus belajar memainkan alat musik daerah lain. Oke, selanjutnya kegiatan yang kedua kali ini ya, setelah kita amati, kita mengadakan sebuah apresiasi. Di sini Ibu akan meminta kalian menyusun sebuah proyek di mana proyek ini akan kalian selesaikan dalam kurun waktu 2-3 minggu yang akan datang. Proyeknya apa? Yaitu 1, memainkan alat musik tradisional dol berasal dari Bengkulu dengan cara mengeksplor penguasaan teknik pukulan dasar. Pukulan tamatam, pukulan suena, pukulan suari. Jadi kalian harus menguasai 3 teknik dasar itu untuk mengembangkan kreativitas kalian. Nah, pembagian tugas ya dan persiapan, Ibu di sini sudah berikan kalian contoh. Kalian bisa menggunakan alat bahan yang ada di rumah kalian. Karena kalian tidak bisa bertemu dengan Ibu secara langsung, Ibu kasih contoh. Di sini ada pemukul yang namanya stick ya, namanya stick. Kalian bisa gunakan ini untuk kalian cara pukulnya memainkan membran. Karena membran itu butuh alat pukul ya. Coba kalian cari. Saya punya, Bu. Bu, gunakan ini bisa, Bu ya? Oh, bisa. Ya. Alat yang menghasilkan bunyi karena perkusi atau musik ritmis itu ada yang bernada dan ada yang tidak bernada. Makanya kita harus gunakan alat musik itu untuk menghasilkan suara yang terbaik ya. Kalian bisa pakai apapun itu, bisa pakai alat-alat yang tidak kepake, misalnya galon, cat, ya, cat, tembok dan sebagainya. Kalian bisa ekspor, bisa menggunakan meja atau tangan yang kalian bisa gunakan, seperti itu. Paham ya? Kalian memiliki tugas memainkan alat musik dalam jangka waktu 3 minggu ke depan. Oke. Setelah kalian gunakan alat bahan ya untuk menghasilkan bunyi itu, kalian siapkan, kalian harus buka
buat sebuah jadwal pembuatan latihan. Kalian harus membuat itu. Jadi tolong hari ini kalian buka Google Classroom-nya, kalian buka LKPD yang telah Ibu siapkan, di mana di situ kalian diminta untuk mempresentasikan hasil pembuatan jadwal dan program. Baik ya anak-anak, silakan dibuka sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk Siap, Bu. kalian kerjakan. Ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Di situ Ibu meminta kalian menyusun program. Program apa sih, Bu? Program latihan. Kamu buat jurnal. Bagaimana? Misalnya kegiatan hari ini aku lagi latihan dengan narasumber. Aku butuh narasumber. Aku butuh guru di situ. Aku butuh lihat di YouTube. Nah, itu berarti sebuah proses yang harus kamu lakukan, anak-anak ya. Jadi semangat, terus semangat untuk praktek musik ini. Zaidi sudah siap? Ridwan sudah siap? Didik sudah siap? Sudah, Bu. Agus siap? Oke. Sudah, Bu. Nah, oke ya. Coba Agus. Ya, Agus. Coba Ya, Bu. dari program yang sudah kamu susun ya, jurnal maupun program itu, kamu kan harus butuh waktu panjang ya untuk menyelesaikan itu. Kira-kira kamu punya semangat nggak untuk menyelesaikan pekerjaan ini? Semangat ya? Harus semangat, Bu. Iya, Bu. Harus. Yuk coba presentasikan tentang jurnal dan program kamu yang sudah kamu susun. Ya. Ya, yang udah saya susun, yang udah saya kerjakan ya, Bu ya. Sudah kamu kerjakan, kamu rancang dulu itu program. Oke? Ya, Bu. Ibu kasih Di share kesempatan. screen ya, Bu. Oke. Yang lain tetap mengerjakan ya, tetap mengamati presentasi yang akan disampaikan oleh Agus. Udah keluar, Bu? Oke, sudah keluar Agus, pinter, anak hebat. Nih. Di sini, Bu, saya membuat program latihan, Bu, memainkan alat musik tradisional dol. Nah, Oke. yaitu ada 4 kali, Bu. Sini ada latihan dengan narasumber, Bu. Yang kegiatan yang saya lakukan, Bu, rencananya seperti ini. Yang pertama itu saya latihan dengan narasumber dulu, Bu, melalui tutorial dari YouTube. Kemudian saya coba latihan mandiri. Oke. Nah, terus saya gladi atau gladi kotor maupun gladi bersih, Bu. Kemudian lakukan pementasan. Nah, untuk kegiatan pertama ini, Bu, saya lakukan rencananya pada minggu 1 dan minggu kedua bulan Oktober. Oke. Nah, untuk latihan mandirinya itu pada kegiatan kedua ada 3 minggu, Bu. Minggu 1, 2, dan 3 Oktober, Bu. Sementara untuk gladinya itu pada minggu ke-4 Oktober, Bu. Dan langsung pementasannya juga pada minggu ke-4, Bu. Oke, hebat. Tepuk tangan untuk rancangan yang dibuat oleh Agus ya. Agus sudah membuat rancangan, membuat kegiatan latihan dengan narasumber, kemudian latihan mandiri, dia melakukan prepare ya, gladi bersih dan gladi kotor di situ. Setelah itu dia siap pentas. Oke, sekarang Didik, coba. Didik, Siap. jurnal. Ya. Kira-kira sudah siap untuk mempresentasikan jurnal Ya, apa ya. yang kamu lakukan tiap hari itu? Gus, minta tolong, Gus. Ibu pengen ya. Ya, Agus bantu Sudah, Didik ya. share screen, Agus Gus. bantu Didik untuk share screen ya. Ini lagi error ini HP-nya. Oh, HP-mu lagi error, Dik? Ya, Wah, ya, Bu. Dik. Gak bisa Besok share, Bu. lain Minta bantuan kali. Agus. Lain kali. Karena begadang itu, Dik. Makanya HP-nya error. Oh, gitu. Wah, ini Didik. Nah, ini, Bu, Oke, pekerjaan Dik. saya, Bu. Ya, oke, Dik. Ayo, Dik. Gus, dibesarkan dikit, Gus. Didi ini memang anak ibu yang paling bandel ya. Kebesaran itu. Didi. Paling manja, Bu. Iya, paling manja, Sudah. paling bandel, Sip. ketua kelas lagi. Tadi Yuk, ayo, Di. membuat jurnal latihan memainkan alat musik tradisional dol. Nah, dimulai dari hari Rabu, Bu, tanggal 13 Oktober. Jadi materi latihan mengenal bagian-bagian alat musik dol Bengkulu. Masalah yang dihadapi, tangan kanan dan kiri masih kaku serta warna suara yang dihasilkan belum jelas. Jadi tangan
tangan saya itu kayak Bu, nggak bisa gerak Bu, susah geraknya ini, pukul-pukul ini. Tangan. Iya. Oh, tanganmu yang susah ya untuk gerak-gerak ya. Solusi mencoba kembali tekanan pukulan, posisi pada membran dan posisi tangan menggunakan stick. Solusinya belajar Bu, biar bisa lancar. Ya belajar ya, biar lentur. Hari Jumat 15 Oktober teknik permainan menghasilkan warna suara. Tek dan duk. Jadi gini, tek tek duk gitu Bu, punya saya Bu jadinya. Terus masalah pola dasar telah bisa dipraktikkan tetapi irama masih belum. Jadi polanya masih bisa Bu, tek duk. Iramanya Bu yang kurang bisa saya jadi iramanya kadang kadang duduk gitu Bu. Jadi nggak seimbang Bu. Nggak konstan. Nggak seimbang, pola iramanya nggak konstan. Solusinya mencoba berkali-kali menguasai irama. Jadi saya coba terus Bu. Alhamdulillah sampai saat ini masih belum bisa Bu. Belum bisa juga. Enggak apa-apa Didik ya, terima kasih. Terima kasih Gus ya. Ini memang anak ibu yang paling bandel ini ya. Ya Allah. Ya. Tadi ya, terima kasih ya untuk presentasinya Didik dan Agus. Semangat walaupun dia mengalami masalah di pembelajaran atau tidak bisa menggunakan stick dengan benar, dengan tepat. Nah, sekarang kita coba, kita tes kira-kira yang sudah punya kemampuan dan belajar secara mandiri. Chandra. Yuk, Chan. Kira-kira dari 3 pukulan pada pertunjukan atau permainan musik dol, itu menggunakan teknik pukulan tamatan. Pukulan yang tepat, Chandra. Coba praktekkan pukulan tamatan dengan tempo yang konstan, Chandra. Kita lihat ya, kita lihat ini apa belajarnya si Chandra gimana ini nanti ya. Coba bisa niruin enggak? Bisa menirukan enggak gayanya cara memukul yang tepat? Ayo. Ya Bu, saya mulai ya Bu. Oke. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Chandra. Ya, tepat ya, tadi dimainkan menggunakan irama yang sesuai dengan birama 4/4 ya. Jadi ada pengulangan 2 kali oleh Chandra. Hebat Chandra. Chandra itu bawa alat sudah siap prepare sekarang kalau ada pembelajaran seni budaya? Ya. Siap Bu. Saya sangat senang belajar seni budaya Bu. Oke, hebat ya loh, dia bawa jimbe ya nak ya, yang dibawa Chandra itu adalah alat musik membran bernama jimbe kalau di Jawa ya, tapi di daerah lain dia bisa dikatakan alat musik yang lain juga karena memang namanya berbeda-beda. Sahidi, yuk Sahidi, ini asli orang Jawa ini, yuk asli orang Jawa harus bisa main alat musik perkusi karena daerahnya banyak orang-orang yang memainkan alat perkusi kira-kira ini Sahidi. Ayo, mainkan ya. Ya Bu, bentar Bu. Okay. Yang lagu yang nomor 2 ya Bu, yang nomor pola 2. Pola 2. Pola 2 ya. Pola 2 itu pola leguna. Jadi masih menggunakan tamatan, masih dasarnya masih sama tetapi ritmenya semakin cepat dan ada singkupnya. Perpindahan semakin itu Bu banyak ya, kita dengarkan ya. Sebentar, ini agak konsentrasi Bu. Kita butuh konsentrasi, kita dengarkan ya, Sahidi ya. Karena saya nggak punya itu Bu alat, saya pakai tak dung dung gitu ya Bu. Oh ya, oke, nggak apa-apa Sahidi, kita pakai explore pakai bunyi-bunyian, mulut bisa, tangan bisa ya, badan kita bisa menjadi sumber ya atau alat ya. Tak dung oke. Ya. Oke. Siap Bu. Oke. Ya. Yuk 3, 4. Tak dung. Tak dung tak dung tak dung tak dung tak dung tak dung. Oke, jadi pukulan Sahidi. Tepuk tangan, aplaus buat Sahidi yang sudah memainkan pola Lego ya. Jadi
saya harap kalian belajar dengan tekun, mendengarkan, ya, telinga kalian gunakan untuk mempelajari ritme atau pola-pola irama dari musik dol. Itu ya anak-anak ya? Paham? Paham ya kalian? Paham, pertanyaan? Ada pertanyaan Agus, Yordan, Karisma, ya? Ada pertanyaan? Ridwan, ada pertanyaan untuk permainan musik tradisional ini? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Jadi kalian bisa mempraktekkan di rumah ya. Kita akan ketemu pada pertemuan yang akan datang. Nah, anak-anak, setelah kalian mendemonstrasikan dan memaparkan program tersebut, Ibu harap kalian memiliki semangat ya, memiliki semangat untuk berkarya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan ini, coba Deniarti, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Yang bisa dipetik dari memainkan alat musik tradisional. Materinya adalah teknik bermain musik. Kira-kira apa sih? Deni? Atau Sahidi bisa? Yang lain juga bisa angkat tangan, kasih kesimpulan. Kira-kira apa? Agus? Agus bisa? Agus? Kalau ya Bu, kalau Gimana? menurut saya Bu, itu dalam permainan musik dol ini ada 3 teknik Bu. Nah, kemudian kita harus mencintai dan menjaga musik daerah kita Bu, biar tidak hilang atau tidak eksis selalu Bu. Seperti itu Bu. Tidak hilang dan tidak punah ya. Tidak Iya, Bu. tergerus oleh zamannya. Yang suka K-pop, Ria suka dengerin K-pop itu ya. Iya, Bu. Karisma yang suka lihat breakdance. Jadi kita tetap lestarikan alat musik tradisional Nusantara. Kita jaga wawasan kita ya sebagai bangsa yang mencintai alat-alat musik tradisional, yang mencintai budayanya. Itu yang harus perlu kita jaga. Makanya Ibu minta kalian untuk bisa memainkan. Yordan, ada pertanyaan Yordan? Saya mau menyimpulkan juga sih, kalau belajar main musik itu nggak harus langsung pakai alat musik Bu, bisa pakai media apapun gitu Bu, bisa termasuk pakai tubuh kita, tangan kita. Iya, betul ya. Jadi tidak ada alasan apapun dalam pembelajaran daring maupun luring. Kalaupun kalian tidak punya alat musik bukan berarti tidak bisa memainkan alat musik. Ibu meminta kalian berkreasi, menggunakan pikiran kalian, menggunakan hati kalian untuk memainkan alat-alat musik yang ada di dalam tubuh kita. Kita gunakan, kita eksplor bahwa dia juga menghasilkan sebuah bunyi. Nggak harus punya alat musik yang ada. Begitu ya Yordan, terima kasih untuk kesimpulan kali ini bahwa kita harus mencintai budaya kita masing-masing, lestarikan alat musik tradisional dari daerah lain, bukan hanya belajar dari diri kita, tetapi kita bisa belajar dari orang lain. Jangan patah semangat anak-anakku, jangan lupa minggu depan apa yang Ibu akan tagih adalah kalian mempraktekkan itu saat pembelajaran luring tatap muka dengan membawa alat pemukul dan membuat pertunjukan di depan kelas. Siap kalian? Siap anak-anak hebat? Siap. Oke. Siap, Bu. Siap, Bu. Minggu depan kalian praktekkan di rumah cara memukulnya, kemudian bawa properti, media, dan alat kalian. Jangan lupa, satu lagi, program yang kalian buat tadi, ya jurnal, baik program latihan, kalian kirim ke Ibu melalui Google Classroom LKPD-nya. Jangan lupa anak-anak ya. Oke? Oke. Semangat. Semangat. Terima kasih. Akhirnya Ibu akhiri. Silahkan Didi pimpin doa sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini. Silahkan Didi. Baiklah teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih. All can be excellent. Ya, kita bisa berprestasi, kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Jadi semangat terus, patuhi protokol kesehatan, belajar, jaga kesehatan, makan yang banyak. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, semuanya. Oke? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Ibu akhiri.
Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Salam. Salam.